Bahasa Jawa di Wonosobo ke-18, draft ke-13. Penutur dan pelajar bahasa Jawa mutlak tahu kalau do dan do adalah dua entitas yang berbeda. Demikian juga dengan to dan to. Beda pengucapannya, beda penulisannya, dan bisa juga beda pemaknaannya. Wedi dengan H artinya debu. Wedi tanpa H artinya takut. Hi, wedi, kata orang yang alergi debu. Sangat mungkin kalian juga pernah kena damprat karena kebalik pakai H atau enggak. Udu, U-at U, udu, udu, udu dengkul wa. Atau justru dibuat bercandaan karena orang seneng aja lihat orang susah. Putu sedang batuk. Persoalannya adanya H atau aspirasi atau artikulasi konsonan hambat yang disertai letupan napas sehingga dapat terdengar, yang mana kedengaran canggih, makanya saya pakai sebagai judul, belum tentu membedakan makna. Pada anak kecil misalnya, kadang et dan teh masih belum jelas, tapi seiring pertumbuhan biasanya bakal tahu juga mana konsonan yang menggunakan aspirasi, mana yang enggak. Dengan catatan dia berada di lingkungan penutur bahasa Jawa. Orang yang belajar bahasa Jawa sebagai bahasa kesekian kemungkinan juga akan kesulitan pada bagian ini. Terutama kalau dalam bahasa ibunya tidak ada pembedaan konsonan beraspirasi. Dudu, aku dudu wong Jawa. Demikian juga rekam tulisnya. Meski sama-sama ditulis dengan huruf Latin, kata Indonesia misalnya bakalan ditulis berbeda di dalam bahasa Indonesia dan di dalam bahasa Jawa. Saya yakin Anda bisa mengeja sendiri dalam bahasa Indonesia, tapi berikut ejaan Latin bahasa Jawanya. I, N, D, H, O, N, E, S, I, Y, A. Indonesia. Pada kasus yang lain lagi, sepertinya memang ada area-area tertentu di mana penuturnya memang mengembangbiakkan konsonan beraspirasi. Berdasarkan hasil curi dengar perundingan-perundingan yang terjadi di sekitar rumah, saya mendapati ada penekanan pada konsonan-konsonan tertentu. Tentu saja ini spesimen yang jauh dari layak. Tapi semoga nantinya kita bisa menelitinya dengan lebih baik. Seenggaknya ada D, L, M, N, T, W, dan Y yang punya varian beraspirasi. DK, doit, long, mane, nei, sidik, wolu, dan ya. Pada kasus tidak digunakan juga di area lain, aspirasi H ini tidak membuat suatu istilah membentuk artian baru. Misalnya pada mane, sama aja artinya dengan mani. Demikian juga dengan nei dan nei, wolu sama aja dengan wolu. Bahkan nulisnya juga sama, W-O-L-U. Pertanyaannya, kita mau ngapain dengan aspirasi ini? Terus kemana lagi? Tapi bisa juga ini juga bukan cuman persoalan bahasa. Ada sosial, ekonomi, politik, dan lain sebagainya. Oleh siapa, dari mana, kriteria gimana yang seperti ini digunakan, gimana penilaian orang terhadap penggunaan aspiran ini. Mungkin ada juga yang lain, tolong tambahin aja. Dan tingkat toleransi kita mungkin juga bisa bertambah pada para penutur bahasa Jawa yang mengatakan dadi, dudu, dudi dadidu, dan lain sebagainya. Terima kasih, sampai jumpa lain waktu.